Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Qail fi kitabihil karim, wal fajr wa layalin ashr, wasyafa'i wal watr, wal layli idha yasr. Ahmaduhu wa ashkuruhu wa atubu ilaihi wa astaghfiruh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa khusukum bita'atillahi wa ta'ati rasulihi wa ulil amri minkum la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala sebab Dia yang memberikan banyak nikmat kepada kita. Nikmat yang paling mulia dan mahal kita miliki yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau mau ditimbang, mau dihargai, mau dibandingkan iman kita dengan dunia, dengan segala isinya. Apa isinya dunia ini? Ada emas, ada perak. Apa isinya dunia ini? Ada jabatan presiden, ada raja, ada perdana menteri. Semuanya itu tidak berharga, tidak sebanding nilainya dengan iman yang kita miliki. Tidak ada nilai, harganya sangat tinggi. Sehingga itulah iman ini kita syukuri ada di dalam diri kita dan dijaga, dipelihara. Bukti dipelihara iman kita hadir salat Jumat, duduk sejenak mendengarkan khatib setiap pekan, memberi peringatan dan memberi motivasi. Karena iman ini bisa lepas, bisa hilang, bisa tercabut. Seperti apa orang yang tercabut imannya? Banyak contoh-contohnya. Iya, yang dulunya dia Islam di KTP-nya dia ganti menjadi tidak Islam. Ada anak salah satu pejuang dimunculkan di televisi berpindah daripada keyakinan. Sehingga itulah kita bersyukur kepada Allah, iman kita ini dijaga. Biar makin tidak kaya raya jamaah salat Jumat, biar makin tidak mendapatkan pangkat yang tinggi, kedudukan mulia, tapi ada iman yang dijaga. Itulah nanti yang membuat kita bahagia, selamat dari azab kubur, dan insyaallah mendapatkan nikmat nanti di akhirat, masuk syurga. Tapi ada orang setiap detik bahkan berkedip matanya bertambah uang di rekening. Ada orang begitu. Saya penelitian disertasi saya jamaah, pemilik media sosial itu YouTube, Facebook, berkedip di matanya tambah uang rekeningnya. Tapi dia tidak menyembah Allah. Dia tidak beriman kepada Allah. Ada orang yang menganggap dirinya paling kuat, negara kuat. Mereka juga nanti akan disiksa di azab oleh mempertontonkan kepungahannya. Amerika dan sekutunya ini Israel yang menjajah saudara kita di Palestina, negeri tempat kelahiran Nabi mulia
yang sekarang diperingati tata cara beribadahnya, diikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan mereka tawakalnya sekarang seperti tawakalnya bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak mundur, tidak takut. Mereka tetap bertahan melawan senjata yang canggih. 200 hari mereka dijajah, tidak berhenti. Mereka tetap tawakal kepada Allah. Dan banyak peristiwa-peristiwa aneh terjadi di tempat yang mulia itu. Karena satu hari di medan perang itu jamaah salat Jumat rahimakumullah, 1000 hari bandingannya dengan hari-hari biasa. Jadi negeri Palestina itu negeri dipilih sekarang di dunia ini, satu-satunya negeri yang Allah pilih. Satu hari di sana sama dengan 1000 hari di hari-hari yang lain di luar negeri Palestina yang tidak berperang. Sama dengan sebentar ini, besok ada hari-hari mulia. Jadi kalau ada siang-siang mulia, kalau ada malam-malam mulia, berarti ada juga siang-siang mulia. Sebentar ini sidang isbat Kementerian Agama, saya bagian dari Kementerian Agama, penyuluh. Sebentar diumumkan apakah sudah masuk 1 Zulhijjah besok hari Sabtu. Maka kalau dia sudah masuk 1 Zulhijjah besok hari Sabtu, maka itulah yang dimaksud di dalam Al-Quran, wal fajr walayalin ashr wasyafa'i wal watr wal laili idza yasr. Demi fajar dan demi malam yang 10, walayalin ashr. Ulama mentafsirkan ini malam 10 ada 3 pendapat. Pertama yang dimaksud di sini malam 10 adalah malam 10 Muharram. Iya. Malam 10 Muharram. Yang disebut besoknya itu Asyura, yang disunnahkan kita berpuasa, yang mengenang sosok Nabi Musa alaihissalam. Ulama lain berpendapat bahwa yang dimaksud ayat itu di surah Al-Fajr adalah 10 pertama di bulan Zulhijjah. Besok ini kena jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kalau ada besok mau bangun rumah, mau pondasi baru, silakan. Kalau ada besok mau menyantuni anak yatim, silakan, paling bagus. Hal-hal yang baik besok sangat dicintai Allah. Mana dalilnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, ma min ayyam a'malu fihi afdalu min hadhihi al-ayyami qila wala jihadu fi sabilillah qala wala jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' bi syai'in." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari-hari di mana amalan yang dikerjakan lebih afdal daripada hari ini. Sahabat bertanya, penasaran maksudnya perkataan Nabi tersebut. Tidak pula jihad ya Rasulullah. Itu saking utamanya ini jihad. Pertanyaannya sahabat, hari ini nakala juga orang pergi berjihad. Nabi mengatakan, iya, kecuali yang mengalahkan adalah seorang laki-laki pergi berjihad dengan jiwanya dan hartanya dan dia tidak kembali lagi. Mati syahid seperti dulu negeri kita ini sebelum 1945 berjihad melawan bangsa yang menjajah sekarang Palestina ini, saudaranya bangsa Eropa. Dalil inilah menjadikan ulama menganjurkan banyak amalan baik dikerjakan di 10 pertama Zulhijjah ini. Pertanyaannya, amal apa yang bagus dikerjakan? Pertama, berzikir, bertahmid, bertasbih, bertakbir.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini biasa kita dengar ketika Idul Fitri masuk. Ada bedanya Idul Fitri dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha 14 hari bertasbih, bertakbir-takbir umat Islam. Mulai masuknya 1 Zulhijjah. Di zaman sahabat ketika Abu Hurairah masih hidup, dia masuk di pasar-pasar di Madinah. Ya masyaran nas, wahai manusia, hadza yaumul azim, ini hari mulia. Aktsiru, kasih banyaklah kalian bertakbir-takbir, bertahmid, bertasbih. Jangan pakai pengeras suara seperti lebaran, tapi tasbih tak itu, zikir-zikir tak itu yang biasa, yang kita tidak sebut ini Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Kita fokuskan dimulai di 10 pertama Zulhijjah. Karena hari itu beda dengan hari-hari yang lain. Ada guru kami jamaah salat Jumat rahimakumullah pernah kuliah di Timur Tengah. Dia masuk di perpustakaan, di salah satu perpustakaan di Saudi Arabia. Ada temannya sambil cari-cari buku, dia mengatakan dengan lirik, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di sampingnya jadi dengar, Madza ta'mal, apa yang kamu kerja? Bilang, la arif, engkau tidak tahu, hadza yaumul azim, ini hari agung. Ini adalah hari pertama tanggal 1 Zulhijjah. Bukankah Nabi menganjurkan kita memperbanyak amal di 10 pertama Zulhijjah? Jadi banyak dasarnya, banyak dalilnya. Ini yang pertama banyak dikerjakan di 10 pertama Zulhijjah. Yang kedua jamaah salat Jumat rahimakumullah, puasa sunnah. Karena puasa itu dikerjakan siang, dan amalan di siang itu sangat dicintai. Dan amalan paling bagus dikerjakan di siang hari adalah berpuasa. Kalau di 10 terakhir Ramadan itu kan malamnya yang dicintai, sehingga malam itu orang iktikaf begadang 1 malam suntuk, mengaji, kalau bosan mengaji berdiri salat sunat, kalau bosan berdiri salat sunat dia berzikir sebanyak-banyaknya. Ini pula lah yang kita bagus kerjakan di 10 pertama Zulhijjah, puasa sunnah. Mulai puasa, apa niatnya Ustaz? Puasa 10 pertama Zulhijjah. Itu niat. Jangan pakai bahasa Arabnya, nawaitu shauma, itu kan bahasa Arabnya saja. Allah Maha mengetahui niat kita saja dilakukan. Kalau tidak sempat berniat malamnya pagi, belum pakai makan semenjak subuh. Ini hari pertama Zulhijjah, puasa kah hari ini deh? Puasa sunnah kah lillahi ta'ala. Maka niat kita itu sah. Karena bedanya puasa wajib dengan puasa sunnah. Puasa sunnah bisa pagi-pagi pakai berniat. Kalau Imam Syafi'i membatasi niatnya puasa sunnah itu sebelum azan duhur, boleh kita berniat. Di situ batasnya. Kalau azan duhur tidak disahmi niatnya puasa sunnah. Salah satu fatwanya Imam Syafi'i. Jadi puasa sunnah ki 9 hari berturut-turut. Kalau tidak bisa ki 1 sampai 9, jangan ditinggalkan ki puasa Arafah. Itu puasa Arafah 1 tahun penuh dosa tak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah pekerjaan ibadah yang bagus kita kerjakan di 10 pertama Zulhijjah. Pokoknya kebaikan-kebaikan dikerjakan. Banyak salat sunnah, banyak salat duha, mengaji. Karena amalan pada siang itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu tadi dalilnya kami angkat, kami sampaikan kepada jamaah salat Jumat rahimahumullah. Jadi ini yang pertama. Muatannya itu khutbah 2, memotivasi dan memperingati. Tadi kumotivasi ki memanfaatkan masuknya 10 pertama Zulhijjah. Yang ini saya peringati.
saya peringati ke semua jamaah karena ini penting sekali. Dan mohon diperhatikan, mohon kita semua mengatensi. Apa itu? Saya penceramah tetap di penjara. Penceramah tetap di penjara, di rutan Polres Maros, di rutan Polda, di lapas Gunung Sari Makassar. Bahkan pernah saya direkomendasi di RTM, Rumah Tahanan Militer di Jalan Raja Wali. Hendaknya saya sampaikan ke jamaah, baru-baru ini ada peristiwa di Maros. Tidak cukup 1 bulan di perantara, orang dibunuh. Di kelurahan Adatong, 3 anak muda membunuh orang. Saya waktu ceramah di Polres, saya tanya, kenapa kau bunuh orang? Bilang, nak kasih bunyi klaksonnya Ustaz. Tapi sebelumnya itu sudah ada bahan saya untuk tanya dia, karena kasusnya ini viral, diangkat di TV One, TV nasional beritakan di Kabupaten Maros terjadi pembunuhan 3 anak muda mengeroyok seorang pemuda sampai mati. Saya bilang tidak mau dikasih tahu, Ustaz, ditegur. Oh begitu, masa klakson jina kau bunuh orang? Saya bilang, saya langsung punya firasat, Pak, karena saya ini alhamdulillah Allah kasih karunia untuk bisa mengorek seorang napi yang masuk penjara. Sudah kau minum? Bilang, iya Ustaz, sudah kami minum. Jadi ternyata as-sabarna runahunu tawe purai mapat tekot tua. Di tempat ini saya sampaikan ke jamaah, saya ini melepasmi ini kewajibanku di negara. Kalau ku sudah bahkan lingkungan tak ini mencoba perumahan, jangan biarkan ya ada anak-anak muda berkumpul minum-minum seenaknya. Jangan tegur ki dia, amparan. Apalagi kalau kerabata, apa kata Allah? Ku ampusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Itu peristiwa pertama di Uno tahu. Iya. Peristiwa kedua, viral juga beritanya di Tandra Lili pada Padana Parino. Baku parang-parang. Aku disedih. Nak kode diperhatikannya lingkungan tapak ya. Nasolanya lena ron. Caranya dekati paja ini suruh-suruh nak kepuran ini ukasi rumah kecil baloi paja ini. Ada nang kenu mate minum mater. Kalau sudah minum kasia itu bir bintang, gunner, topi miring, jangan kau sampai mati, itu terus mau kerja. Atau nanti kau celaka, kau bunuh orang atau kau bunuh diri. Bagaimana caranya peminum bunuh diri? Teler ke bawah motor, tabrak tiang listrik atau tabrak mobil truk. Itu banyak terjadi. Ada baru-baru di sini di Simbang. Kuda natabrak kuda. Mati. Nyarang. Sehingga ini peristiwa ku angkat ini supaya kita terbuka pikiran kita, dan Allah larang kita berbuat dosa di bulan Zulhijjah Zulqa'dah. Dalilnya fala tajlimu fihinna anfusakum, jangan kau berbuat zalim, berbuat dosa di dalam bulan-bulan yang dimuliakan ini, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, bulan Muharram dan bulan-bulan setelahnya. Karena Allah memberikan kita ayat inna fi zalika la'ibratun liulil albab. Peristiwa di sekitar lingkunganmu, di peristiwa yang ada yang engkau dengar beritanya, engkau lihat, jadikan itu pelajaran supaya tidak terulang peristiwa yang sama. Angkatlah sebagai bahan ceramah, angkatlah sebagai bahan khutbah, supaya pemuda itu yang suka anggap dirinya hebat, minum-minum ballo, minuman keras, dia sadar yodi ternyata bukan baik, kurusak diriku. Tepat bursinya ginjalnya rusak, livernya rusak,
Tapi apa yang membuat dia selalu la uzayyinannahu syaitan? Setan itu yang mengkompor-kompori dirinya. Tambahi, kalau perlu tambahi obat nyamuk, tambahi alkohol. Terjadilah di Jawa itu Pak, ada yang mati dengan miras oplosan yang tadinya 10% gini alkoholnya, nah tambahi si menjadi 50, mati dia keracunan dengan minuman keras. Keras saya ini Pak, sampai lo kami masyarakat tidak masuk penjara. Iya, mau kak lihat, karena bersedih ada orang dibunuh. Karena satu orang dibunuh itu sama dengan satu seluruh manusia. Yang mati ini kan tidak ada anaknya, tidak ada keturunan-keturunan. Makanya dalam Al-Quran, siapa yang membunuh satu jiwa sama dengan membunuh seluruh manusia. Satu jalur keturunannya anak cucu Adam tidak ada muncul di dunia. Siapa itu? Habil, Qabil yang dibunuh oleh Habil. Tidak ada muncul. Seandainya itu waktu baku bunuh semua, dua-duanya mati, maka tidak ada anak cucunya Adam muncul hidup di dunia. Tapi satu dia yang ditakdirkan mati, jadi satu jalur keturunannya Nabi Adam ini tidak ada muncul di dunia. Itulah pelajarannya, bahayanya membunuh seseorang karena sama menghilangkan satu generasi. Terakhir jamaah, peringatan saya adalah Indonesia ini darurat judi online. Judi Pak, 327 triliun beredar di uang judi online. Jadi ku minta ki yang hadir salat Jumat, kalau ada di HP di situ anak muda, ada aplikasi domi, ada aplikasi slot, haik domino, dihapus. Semoga Allah kasih gerakan kita. Saya ini sebagai hatib, ku lepas mi tanggung jawabku, ku kasih ki peringatan. Karena ada tong itu masuk penjara gara-gara tiba-tiba main, ada petugas lewat, langsung dipoto, diambil dia didapatkan. Dan bandarnya baru-baru ini ditangkap lagi 20 orang itu masuk di berita, di gondol, bandar judi online. Dan salah satu bandar judi online memberikan testimoni pertobatannya, namanya Dennis Lim. Dia mengatakan tidak pernah ada orang itu menang melawan bandar judi online, tidak pernah. Karena kami yang setel itu program judi online. Kalau satu hari mau kasih menangi orang 5 orang di setel di situ. Hari ini Jumat 5 jiku kasih menang. Hari ini semuanya menang. Sehingga itu hapus aplikasi judi itu di HP tak. Jangan install karena ada orang bunuh diri Pak. Ini Pak, bunuh diri di kala judi, membunuh gara-gara kala judi, dipangkep. Saya khutbah ceramahkan di Al-Markas, ada orang dipangkep terlilit utang 80 juta, nah jebak orang, kemudian uangnya itu 80 juta, ia rampas, nah bunuh di jalanan, baru ngambil uang. Ditanya, diinterogasi, kenapa kau bunuh orang? Bilang saya terlilit judi online, botor judi online. Sehingga itu kita orang tua lihat juga ya, anak muda jangan sampai HP-nya pakai judi online. Itu juga bagian tanggung jawab kita, disuruh dia berhenti karena dia adalah amanah bagi kita, anak-anak kita, keluarga kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ni minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal samiul alim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fihi al-Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama sallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim
innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat innaka mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma jannibna munkaratil akhlaqi wal ahwa'i wal amali wal adwa wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafara wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina wal mustad'afina fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli makan ya aziz ya jabbar ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna ziyaratal haramain lil haji wal umrah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma rabbana adkhilna mudkhala sidq wa akhrijna mukhraja sidq waj'alna min ladunka sultanan nasira. Rabbana afriq alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Fa ya ibadallah innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'ala ni'mi yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimissalam.